Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan presentasikan tugas 2 kemudian perangkat lunak. Kami dari kelas C3, Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Perkenalkan nama saya Ririn Milani Asaf, sambung 13020220179. Perkenalkan saya Bersama Pemuda dengan sambung 130 2022 dari kelas C3. Perkenalkan saya Andi Husnul Fatimah, sambung 130 2022 dari kelas C3. Saya Emma Gita Putri, sambung 130 2022 dari kelas C3. Oke, itu tadi pertanyaan kami. Di sini kami akan lakukan teknik ujian white box. Di sini kami akan mempersiapkan skenario pengujian agar mempermudah. Di sini kami akan menguji statement coverage. Nama tes satu tesnya itu cek login status, return true. Lalu fungsi yang diuji cek login status. Skenario pengujiannya memeriksa inisialisasi saat repository menyatakan user sudah login. Hasil yang diharapkan login status bernilai true atau user terdeteksi login. Kesimpulan hasil analisa valid memastikan baris kode inisialisasi state positif. Eksekusi dengan benar. Pengujian yang kedua yakni statement coverage. Nama tes yakni cek login status, return false. Fungsi yang diuji yakni cek login status. Skenario pengujian yakni memeriksa inisialisasi saat repository menyatakan user belum login. Hasil yang diharapkan login user terdeteksi belum login. Kesimpulan hasil analisa valid memastikan baris kode inisialisasi state negatif tereksekusi dengan benar. Dan yang ketiga yakni basis state testing atau jalur sukses. Nama tes login sukses. Fungsi yang diuji yakni login. Skenario pengujian input user input email atau pas benar dan repository return true. Hasil yang diharapkan state menjadi sukses dan state login true dipanggil. Kesimpulan hasil analisis valid jalur logika utama happy path login telah teruji dan sesuai alur. Selanjutnya tahap pengujian yang keempat, yaitu branch coverage atau cabang else. Nama tesnya yaitu login file. Fungsi yang diuji login, skenario pengujian user input salah dan repository return false. Hasil yang diharapkan state menjadi error atau menangani login gagal. Kesimpulan hasil analisanya valid menguji sisi false dari percabangan logika if result pada fungsi login. Selanjutnya tahap pengujian yang kelima, branch coverage atau cabang if atau validasi, di mana nama tesnya yaitu register mismatch password. Fungsi yang diuji register, skenario pengujian user memasukkan password dan konfirmasi yang sama. Hasil yang diharapkan state menjadi error atau password tidak sama. Kesimpulan hasil analisanya yaitu valid menguji sisi true dari validasi if pas sama dengan confirm untuk mencegah data dikirim. Yang keenam ada basic backtesting atau dialog test. Dengan nama tes register sukses, fungsi yang diuji yaitu register. Skenario pengujiannya itu user input valid dan password cocok. Hasil yang diharapkan step menjadi sukses atau data tersimpan. Kesimpulan hasil analisa yaitu valid. Jalur logika sukses, happy path, register, tereksekusi hingga lapisan data. Yang ketujuh ada tahap pengujian statement coverage. Dengan nama tes yaitu logout false repository. Fungsi yang diuji logout. Skenario pengujiannya user memanggil fungsi logout. Hasil yang diharapkan fungsi repository logout terpanggil satu kali. Kesimpulan hasil analisanya valid memastikan baris perintah logout dieksekusi tanpa hambatan. Oke, selanjutnya pengujian black box. Yang pertama pengujian fitur registrasi, kemudian dilakukan dengan metode black box menggunakan teknik partition inferensi yang itu menjadi input valid dan tidak valid tanpa melihat kode program. Variabel input email, password dan konfirmasi password. Oke, sini kita langsung mencoba. Skenario TC02. Sini kita akan mengosongkan emailnya lalu langsung mengisi passwordnya. Ada muncul pesan email tidak boleh kosong. Lalu TC03 kita akan salah masukkan format emailnya. Misal kita tidak pakai underscore. Kita passwordnya kurang dari 6 karakter. Kan pesan password minimal 6 karakter. Oke. Selanjutnya yakni pengujian fitur login. Pengujian login dilakukan dengan menguji kombinasi email dan password yang benar maupun salah. Variabel inputnya yakni email dan password. Skenario pengujiannya yakni TC06, email terdaftar dan password benar, login berhasil dan pengguna diarahkan ke halaman home. 07, email benar tapi password salah, login gagal dan pesan email atau password salah. Selanjutnya TC08, email tidak terdaftar, login gagal dengan pesan email atau password salah. Baik, selanjutnya alasan dan penjelasan analisa, di mana analisa HP ini didasarkan pada logika percabangan if false atau when. Yang pertama pemisahan logika validasi. Pada register praktik pengembangan menggunakan validasi bertingkat dalam blok when, HP sangat efektif di sini karena setiap cabang when mewakili satu partisi invalid yang spesifik. Misalnya cabang email valid memisahkan input email format salah dari format email benar. Penggunaan return email address adalah standar Android sehingga kita bisa mengelompokkan semua string yang tidak sesuai register email ke dalam satu partisi gagal. Yang kedua, batasan numerik atau boundary. Pada password, terdapat aturan password leg sama dengan 6 dalam HP. Kita membagi menjadi dua wilayah, leg kurang dari 6 gagal dan leg lebih dari sama dengan 6 berhasil meskipun boundary value analisis BFA lebih spesifik, cek panjang 5 dan 6. HP cukup untuk mengelompokkan kategori umum. Yang ketiga, ketergantungan stage atau view model. Pada view model, KT fungsi register dapat pengecekan ulang. If password sama dengan confirm password. Ini adalah double validation dari UI. Ada di VM ada. Dalam black box testing input yang masuk ke partisi password beda akan selalu menghasilkan error, baik ditangkap UI maupun VM. Selanjutnya kesimpulan berdasarkan analisa variasi implementasi kemudian black box menggunakan teknik positioning menunjukkan bahwa sistem memiliki kesenangan input yang baik pada format registrasi. Yaitu pada secara eksklusif menangani partisi input kosong, format yang salah, panjang password kurang, dan ketiga konfirmasi password. User langsung mendapatkan umpan balik tanpa harus menunggu respon atau validasi sisi klien. Yang kedua ada sistem login bergantung pada verifikasi backend atau repository. Pada login kita tidak ada valid format email atau panjang password secara eksklusif di UI karena sesuai biasa. Validasi sepenuhnya terjadi pada saat tombol ditekan dan fungsi view model login dijalankan. Partisi gagal digabungkan menjadi satu skenario genetik email atau password salah. Selanjutnya rekomendasi. Untuk UX yang lebih baik disarankan menerapkan validasi format email di login. Kita sama seperti di register kita agar pengguna tidak membuang waktu menerima request jika format emailnya saja sudah salah atau validasi sisi klien sebelum dikirim ke view model.